Selamat pagi sahabat jalan-jalan. Kita pagi ini mau kemana ya? Ke sentra pembuatan Empek-empek yaitu di UMKM. ya UMKM itu tempatnya di Tujuh Hulu. Ya, di Kampung Pempek Tanggorajo 7 Hulu. Apa ya bentuknya ya? Kita lihat sana. Ini Bentuknya ramainya UMKM kayak apa berarti ya? ramai ya. Ya. Ayo Ada sahabat rasa jalan-jalan kita lihat sambil kita cicipin untuk menikmatin cita rasa empek-empek Palembang. Kuliner Palembang Indonesia punya kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai musinya, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Kemarau yang tenang, benteng kuto besar yang cindo. Kita sapa dulu sahabat jalan-jalan. Selamat siang sahabat jalan-jalan. Kita sudah berada di Kampung Empek-empek yang dikenal dengan namanya Tanggorajo 7 Hulu. 7 Hulu. Berada di Kecamatan Seberang Ulu Iya, satu. Betul, Di ya. Palembang pastinya. Dan berada di samping atau di pinggir Sungai Musi. Sungai Musi. Ya. Sungai Musi pasti di Palembang ya. Dan di sini menurut informasi setiap pagi aktivitas dari pedagang-pedagang yang ada di Palembang mengambil empek-empeknya di Salah sentra satunya di sini. sini. Salah satu Satunya di sini. Dan ini ya. sentranya nanti kita lihat. Iya. Pastinya kita cobain dong ya. Sahabat jalan-jalan, ayo kita lihat coba di Kampung Pempek Koyek. Mari. pempek koyek. Sahabat jalan-jalan, kita sudah berada di tempat pembuatan pempek luar biasa. Melihatnya, saya pengen cepat-cepat menikmati. Bersama kita sudah ada Mbak Atika. Mbak Atika ini nanti kita tanya-tanya, ini tempat apa, ini produksinya seperti apa dan lain sebagainya. Boleh Mbak Atika kenalkan dengan sahabat jalan-jalan kita? Kenalkan, saya Atika selaku owner dari Pempek Koyek. Ya. Boleh mau ditanya, Bu? Iya, ini pembuatannya seperti apa? Ini memberdayakan ibu-ibu di sekitar kampung Iya, sini betul. atau bagaimana UMKM ini? Kalau sebenarnya kita mendahulukan yang di sekitaran. Ya. Ya, ibu-ibu yang belum ada Ya. kerjaan, Ya. ibu-ibu rumah tangga kan yang Ya. di rumah tuh nggak terlalu sibuk, Ya, jadi ya, ya. bisa kalau mau kerja di kita. Oh, gitu ya. Iya, Terus didahulukan yang ibu-ibu terus di sekitar sini lebih juga? lagi kalau yang ada skill, kayak misal bisa buat pempek. Oh gitu, Iya. iya. Terus setiap hari ini diproduksi fresh baru semua Iya, ya Mbak baru Atikanya? semua. Baru terus. Baru terus? Ya, jadi kita pagi-pagi jam 6 itu udah mulai, Bu. Jam 6 Iya, sudah ikan mulai? juga yang baru terus. Iya. Terus apa namanya, berapa kilo nih dengan segini banyaknya pempek yang diproduksi? Kalau Ya. sehari-hari itu kita biasa 150, paling sedikit itu 100 kilo. 100 kilo ikan diolah menjadi empek-empek seperti ini. Iya, betul. Dengan Setiap setiap hari. Ada empek-empek apa aja, Mbak Tika? Kalau varian itu ada 7, ada pempek tahu, pempek adaan, pempek kulit, pempek telur, pempek lenjer, pempek keriting, dan pempek pistel. Nah, hafal nggak teman-teman? dengan namanya luar biasa. Ada lagi tuh yang Ada lagi? besar, pempek lenjer sama pempek kapal selam. Kapal selam. Iya. Kapal selamanya dimakan ya? Dimakan Iya. ya.
rasanya pasti luar biasa dengan aneka nama dan aneka rasa. Ya, varian maksudnya. Iya, varian. Rasa. Kita harus coba. Kita akan lihat bagaimana ibu-ibu di sekitar sini memproduksi pempek dari daging ikan dengan campuran-campuran lain sehingga menghasilkan makanan yang super lezat ini di Palembang. Luar biasa. Mbak Tika, dengan segini banyaknya yang Mbak produksi setiap hari, itu dikemanakan aja Mbak ini pempek ini? Kebanyakan itu di luar kota juga banyak. Nah, seller-seller juga di luar kota itu pada jualan. Terus untuk yang beli langsung, untuk yang bawa oleh-oleh, terutama kayak gitu Bu. Sama gitu. yang kalau beli langsung untuk makan di rumah, acara keluarga itu juga banyak. Oh, bisa pesan di sini Iya, Mbak ya? bisa. Jadi intinya aktivitas dari mulai pagi sampai jam berapa di sini Mbak? Sampai jam, kalau aktivitas pembuatan itu sampai jam 6 sore. 6 sore? Iya, tapi untuk tutup juga sih jam 6 sore, tapi kalau misal memang udah pesen mau diambil malam itu bisa. Fresh. Iya, nggak apa-apa. Berarti fresh setiap, Iya, setiap hari. Jadi sahabat jalan-jalan apabila datang ke Palembang sepertinya wajib datang ke daerah sentra kawasan pembuatan pempek ini. Luar biasa. Pempek koye. Iya. Ya, inilah makanan khas kita, makanan khas Palembang. Kita bangga. Indonesia Punya kita. Ini pembuatan ya. Berapa setiap hari bisa bikin berapa ini Bu? Nggak Banyak, kehitung kalau- nggak kehitung. kalau bijinya nggak kehitung, iya, Kilo berarti kilonya kilo aja ya. kita. Iya, digoreng berarti ini siap makan ya? Iya, siap makan. Iya, ya minyaknya. Kadang ada yang memang minta panas yang dari kuali gitu Bu. Ya, ya frozen juga ada nggak? Kalau frozen kita kan pempeknya selalu fresh, Oh, jadi fresh. kalau mau di frozen itu harus pesan dulu. Oh, gitu, iya, gitu, baru gitu. kita frozen nih. Iya. Ini pempek tahu, pempek kapal Ini pempek selam ini. telur. Oh, pempek telur. Iya, telur kecil. Ini ikannya ikan apa Mbak? Ikan kakap, Pak. Nah, itu kalau kan kadang orang yang seneng tuh lagi medok-medoknya kayak gitu. Masih panas-panasnya Iya, ya? masih panas-panasnya. Iya. Ini yang udah jadinya Iya, ya? ini udah jadinya, Iya, Ibu. iya. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng kuto besar yang cindo, menambah semaraknya. Sahabat jalan-jalan, barusan kita mencoba pempek yang ada di sentra pembuatan Pembuatan pempek. pempek yang ada di Palembang. Sentranya ada di namanya di Tanggo Rajo. Ya, kebetulan kita salah satu berada di namanya empek-empek Koya. Koya. Ya, Iya, berada di Koya. Kelurahan 7 Ulu. Tujuh Ulu dan berada di Kecamatan Seberang Ulu Ulu 1, Palembang. Ini kebetulan berada di samping Sungai Musi. jadi udaranya agak enak ya. Semilir-semilir, Semilir-semilir. sejuk. Apalagi sambil makan pempek. Ini kawasan sentra pempeknya ada di Palembang. Di sini banyak UMKM dan betul-betul kalau pagi itu mendapatkan informasi banyak pedagang-pedagang yang datang ke sini mengambil pempeknya di sentra pempek, pusat pempeknya yang ada di sini. Jadi disebarkan oleh pedagang-pedagang di seluruh Palembang, Kota khususnya Palembang. pedagang-pedagang yang pakai kendaraan atau kaki lima atau sepeda dan sebagainya. Inilah khasanah makanan yang begitu cita rasanya sangat menggugah kita ya. Ya. Enak sekali. Indonesia kaya sekali dengan masakan-masakan, salah satunya adalah pempek. Kita bangga, Indonesia punya kita. Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam.
selamat datang Pak Heru Pak. dan Siapa? Ya. Sini saya Pak Sartoni sebagai pemandu atau guide guide lokal Palembang, Ya. guide akun Al-Akbar ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang Pak Heru, Ya, dari tim Indonesia punya punya kita. kita. Ya. Kalau bahasa Palembang Pak, punya kita kan loh. Ya, oke. ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya ide pengagas langsung penulis akun ini adalah Ustadz Haji Syopatila, itu orangnya atau fotonya. Beliau yang punya ide pengagas langsung penulisan dalam pembuat akun kita. Jadi ini Pak memang awalnya rumah. Di sini tidak dibilang museum. Kalau museum itu peninggalan sejarah, tetapi kalau Ustadz ini membuat sejarah. Mari kita menuju ruang Pak ya. Jadi ini kita menuju ke ruangan Al-Quran berikutnya. Jadi kalau sebelah tadi Pak Heru itu pondok pesantren beliau. Tapi ini pondok pesantren ya? Pondok pesantren beliau. Jadi antara pondok pesantren dengan Al-Quran ini Pak, di sana itu satu kompleks, satu yayasan, satu pimpinan. Nah, tapi ini sebagai spirit dan motivasi kita bersama Bapak Ibu. Awal membuat Al-Quran, Ustadz Syopatila ini memang orang biasa. Maksudnya beliau bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha, itu saya Pak ya. Padahal beliau sempat berjualan PMP, kernet angkot, jualan kaligrafi, guru ngaji dan seorang mubalik atau pendakwah. Nah, ini Pak yang di hadapan kita surah Al-Fatihah, inilah yang pertama kali yang dibikin oleh beliau. Di sini tertulis tahun 2001. Jadi ini sebagai tonggak sejarah dalam pembuatan akun kita. Beliau membuat Al-Fatihah pun modal awalnya apa? Mengembalikan cincin pernikahan istrinya. Ini Pak ya. Maka Pak di sini tidak dibilang museum. Kalau museum itu kan peninggalan sejarah, tetapi Ustadz membuat sejarah. Nah, ini ruangan rumah beliau Pak. Tapi inilah bentuk cintanya kepada Al-Quran. Walaupun rumah pribadi beliau dibongkarnya dan dihancurkannya dan dipasanglah Al-Quran di sini. Jadi ini istilahnya Pak posisi juz 16 sampai juz 30. Jadi Juz 16 sampai 30. Oh, jadi yang lainnya Nah, 14, yang di sana itu Bu, itu ruang utama 1 sampai 15-nya. 1 sampai 15. Betul. Jadi satu keping ini sama dengan satu lembar Al-Quran, maksudnya bolak-balik depan belakang 2 halaman. Ini buktinya. Nah, ini Bapak Heru ya. Satu keping ini bolak-balik. Contoh ini halaman 343. Kalau kita putar di balik atau belakangnya halaman 342. Jadi seluruhnya satu keping ini bolak-balik depan belakang 2 halaman. Akun kita dengan ukuran Bapak Ibu. Panjang satu kepingnya 177 cm dan lebarnya 140 cm. Ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm. Berat satu keping ini rata-rata 50 kg. Kayunya apa nih? Tembesu. Oh, berat dong ya Pak ya? Oh, berat. Kalau di Jawa mungkin sekelas kayu jati. Jadi akun kita dengan ukuran panjang satu kepingnya 177 cm dan lebarnya 140 cm. Ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm ya. Nah, tapi kayu ini tidak seperti yang Bapak Ibu lihat, disambung. Ada versi vertikal, ada versi horizontal. Ini sambungan versi vertikal atau tegak lurusnya. Kalau Bapak Ibu beranggapan huruf-huruf ini ditempel, otomatis temuan akan tertutup. Tetapi karena dikit atau pahat ikut terpisah Pak. Ini versi vertikalnya. Nah, izin Bu ya, ini sambungan versi horizontalnya. Jadi ini semuanya ukiran tangan. Dalam bahasa Palembang itu ditata. Nah, tapi Ustaznya tidak melupakan kearifan kebudayaan lokal kita Palembang, Sumatera Selatan. Ornamen atau bingkainya bermotif seperti ini. Ada bentuk buah serikaya, bunga matahari, ada bentuk bunga lotus atau bunga teratai. Mengapa ada bunga teratai? Ini menurut cerita dan sejarah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu menganut agama Buddha. Dalam agama Buddha teratai suci. Tetapi karena ini kearifan budaya lokal kita tetap pertahankan dan kita lestarikan. Oh gitu ya. Betul Bu. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu maksudnya ukir Palembang selalu begini, dominasinya kuning kemasan sama merah. Jadi kuning kemasan ini filosofinya melambangkan kemakmuran kejayaan, kalau warna merah ini melambangkan keberanian. Kalau dulu ikon kita kan Ampera, sekarang sudah Argun kita. Nah, jadi berhubung ini orang Melayu sedikit ada pantun Pak tadi lupa. Oke ya. Boleh Bapak Ibu pantun? Dari Padang hendak ke Palembang. Tiba di Palembang perut lapar. Wahai Bapak Ibu yang terpandang, selamat datang di Bait Al-Quran Al-Akbar. Bagus sekali. Luar biasa. Ini yang Terus pertama dengan Mas ya. Al-Quran ini Iya. terbesar di Dunia. Nggak kepikir ya orang membuat seperti ini, Dan ada pemikiran seperti ini ya. Yang bikin juga orang biasa-biasa Iya, aja loh. mahakarya. Usianya masih muda, Iya. masih muda usianya, tapi sangat mencintai Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara mengagungkan Al-Quran ini, beliaunya membuat Al-Quran Dalam bentuk besar. yang lebih besar. Iya. Raksasa ini di dunia terbesar. Iya. Versi ukiran. Iya.
Sahabat jalan-jalan, kita sudah selesai melihat Mengitari. Al-Quran Iya. berlembar yang dibuat dengan kayu, Iya, yang diukir Papan di yang atas diukir kayu ke sangat atas bagus. kayu, Iya. dan jumlahnya lengkap 30 juz. Iya. Ini berada di suatu rumah dulunya, Iya. rumah yang digunakan sampai sekarang ini, dan ini menjadi sekarang tujuan Menjadi wisata objek wisata religi baik dalam dan luar negeri. Ini terbesar di Di dunia, dunia. Quran terbesar di dunia. Iya. Kita bangga, Indonesia punya kita. Sahabat jalan-jalan, malam ini kita coba nyantai di salah satu tongkrongan anak muda di Palembang. Ya, kita tadi jalan nyari-nyari, dapatlah namanya tempatnya teh ya, teh Abah. Teh Abah. Kebetulan saya didampingin sama ownernya, pemiliknya. Kita mau ngobrol-ngobrol apa saja. Tadi begitu masuk rame banget ini. Kayaknya kalau nggak booking kayaknya nggak dapet ya. Jadi Bang, sedikit nanya nih, sebenarnya ini menunya lebih kemana nih? Oke, kalau dari konsep menu ini Teh Abah itu mengedepankan tentang akulturasi budaya. Jadi budaya India ex Melayu. Jadi base-nya itu makanan-makanan yang dari India tapi dengan selera Nusantara atau Melayu. Jadi orang bisa nikmati. Tapi untuk konsep menunya itu lebih ada yang ringan, ada yang Iya. main course-nya juga ada ya, yang Ada. beratnya ada gitu. Mungkin kayak menu India makan kayak apa itu yang tanduri itu ya? Iya, ada Ada tanduri, ya? ada. Waduh, itu sukaan saya itu. Wah, itu termasuk yang best. Favorit ya? Jadi pas dong. Kalau Tapi, taste-nya sig- orang India pasti Betul, suka tapi gitu. signature kita itu lebih kepada minuman, makanya namanya Teh Abah. Minumannya itu namanya chai masala. Kayak Jadi kalau mau nyari masalah ke sini. Iya. Memang di India itu ada satu nama minuman itu yang suka cari masalah, namanya teh masalah. Betul. Jadi kalau Masalah tea, gitu, kalau bahasanya jadi kalau masalah tea. kalau mau nyari masalah ya ke sini. Iya. Banyak banget yang mau nyari masalah yang gini Iya. ya. Udah nyari masalah bayar lagi dia. Iya, sahabat jalan-jalan ini kan kita sama Bang Ube ini pemiliknya namanya Iya. ya Bang ya. Iya, siap. Ini konsepnya apa nih Bang? Kok para penyajinya ada menggunakan kostum ataupun Iya. atribut tertentu itu Iya. apa itu Bang maksudnya? Kalau dari konsep desain ruang dan konsep visual gitu, saya lebih kepada itu tadi mix culture. Jadi ada budaya India, Mediterranean kalau kayak konsep ruangnya ini kan. Iya. Tapi kalau Terus caiwalanya, iya caiwala itu Caiwala. namanya caiwala. orang yang apa yang istilahnya bartendernya kalau Iya, kalau di kopi kan ada barista namanya. Iya, barista. Kalau di kita teh tarik, penyeduh teh tarik itu disebut caiwala. Caiwala. Identitasnya dengan topi yang panjang. Oh, itu cewala itu sebenarnya nama diambil dari India juga ya. Iya, orang sana nyebutnya Caiwala. ya, caiwala. Dan sekarang teman-teman Palembang ini udah juga familiar dengan istilah nama ini, cewala itu. Belum ya? Alhamdulillah udah mulai. Awalnya Pasti dia emang begitu asik, masuk kan. kaget dong, ini kok topinya aku aja kaget tuh. Iya. Memang kayak kalau di ada tari-tari yang pakai panjang-panjang itu. Tapi ini topinya dari Madura. Betul. Saya pesannya di Madura. Itu dibikin khusus ya Bang ya? Iya, Dengan jadi warna-warna betul. tertentu. Jadi semuanya di sini fresh. Semua makanan minuman dibuat setelah diorder. Jadi slow food kan, juga sih. Ya, berarti intinya nih saya lihat juga orang-orang juga udah biasa dengan makan, apalagi makannya termasuk temuan baru ya dia. Iya, kalau di Palembang. Ya, oke.
masuk lah ya seleranya ya. Masuk, makanya akulturasi budaya tadi, Ya. jadi menyesuaikan selera. Berarti rencana ke depan ada makanan-makanan tertentu juga yang mau abang kolaborasi istilahnya Iya, gitu ya, di-mixkan kalau gitu ya. iya itu kalau pengembangan produk haruslah kita inovasi. Iya. Ini yang menemukan apa akulturasi dari menu-menu yang berbeda itu siapa sebenarnya? Kalau base-nya itu kakek kan, kakek ini pendatang dari India, emang dari India. Terus menikahi orang lokal. Ya. Terus di tahun 30-an akhir sampai 40 dia buka warung martabak. Oh. Martabak biryani. Iya, iya. Akhirnya dengan merek yang berbeda ya. Setelah tahun 2015 saya kepikiran pengen nerusin tapi dengan gaya saya gitu. Saya akhirnya nge-rebranding ulang tapi dengan sentuhan yang lebih modern gitu. Oh, iya iya. Iya, Hebat. semoga iya terus Semoga- berkembang. Amin, ya, Bang. amin, terima Iya, kasih. iya. Parkir aja susah. Nah, penuh semua. Bener nih, bener tadi kita pikir-pikir ini apaan sih orang mungkin ini ya untuk nggak ngantri begini ya. Sebenarnya ngantri begitu ya. Oh ngantri begitu ya, ya. Sahabat jalan-jalan Iya. nanti kita coba. Tapi sebelum kita mencoba menu-menunya, karena ini menu yang antara negara ya, budaya yang berbeda ya dipadukan iya. menjadi Tes satu. yang berbeda, Tapi gitu. menjadi budaya Nusantara dong jadinya sekarang Jadi kan. ciri khas Palembang. Ya artinya Nusantara ya, Betul. ya udah Indonesia punya dong. Iya. Ya Indonesia punya kan. Oh iya, betul, Pak. iya iya iya. Ya, inilah temuan-temuan baru menjadi cita rasa Iya, baru. kayak martabak itu kan sebenarnya di negara aslinya itu nggak ada. India Di itu India nggak ada nggak ada. martabak. Yang ada itu parata. Oh ya paratanya. Parata. Ya, ya. Lalu kan Berarti- sama orang pendatang diinovasi lagi supaya bisa dinikmati sama orang lokal gitu. Jadi diisi telur, diisi sayur dalam iya. Gitu, iya, 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 iya. Saya kayak agak ini bang. Mungkin kita Iya, melihat nanti kita atraksinya, mau lihat kita atraksinya nih bener nggak ini harus perlu kalau orang kuliah kan di wisuda dulu ya. Iya. Tadi udah pakai ini udah ahlinya nih. Iya, iya. Baik sahabat jalan-jalan, kita nanti akan coba pesan menu dan kita akan cicipin menu itu. Kalau lihat sih, aku udah nengok kanan kiri, udah kayaknya udah pengen juga nih. Oke bang, kita coba dulu ya, sahabat. Kita coba dulu menu-menu yang ada di sini, termasuk minumannya. Minuman yang mencari masalah. Iya. Masalati. Ya, oke, sahabat, kita coba dulu. Telurnya terasa nggak? Iya, karena udah dimodifikasi. Cobain. Ini namanya tebeng madu. Ya, cobain. Beng. Apa yang terasa itu apa nih? Apa yang kasar? Katanya pakai telur. Nah itu, Nggak terasa asin, nggak terasa amisnya. amisnya hilang kan? Ya. Yakin ini pakai telur nih? Oke. Boleh habis. Tapi kalau aftertaste-nya ada tipis. Aftertaste-nya setelahnya itu. Oh ya. Ya, makanya saya bilang ini kontemporer dari teh talua. Kalau teh talua kan Ini amisnya kan campur rempah-rempah ya? enggak. Tapi telurnya bebek, Telur ayam. ayam kampung. Kampung. Ah, ah. Enak, campur madu ya? Iya madu. Ini udah datang masalah. Kita coba namanya masalati, sahabat jalan-jalan. Terus ini apa nih bang? Papadam. Oh, Kerupuk khas. Kayak kerupuk khas ya. Ini namanya makanan biryani ya? Biryani. Tandoori. Kenapa namanya tandoori? Karena ada ayamnya. Iya. Ada ayamnya. Jadi biryani tandoori. Coba ya. Terus ini ada kerupuknya lah gampangnya gitu ya. Kita coba. Rasanya gimana? Ada. Ini kayaknya udah modifikasinya udah banyak nih. Kan? Iya. Kita coba ya. Ayo Bang Obi kita. Iya silakan itu. Sahabat nih, coba dulu. Ada bumbunya kayak bumbu ada campuran nasi kuning gitu ya udah. Iya rempahnya ya. Udah perpaduannya udah nggak India banget udah. Ini baru saya bilang ada kacangnya. Iya almond. Iya, itu udah beda.
Bang, saya terima kasih Siap Pak. udah nyoba menu makanannya. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Biar supportnya nempel terus di Amin. jalan. Siap. Tolong kita tempelin ya, ayo. Biar tambah Ayo. semangat. Ayo, Minimal lihat nempelnya langsung inget Tandori. Motivasi ke kami. Bismillah. Sumsel approve. Ya. Ya, memang bahasa orang-orang yang YouTuber itu singkat padat. Set. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Abe. Kami lanjutkan perjuangan kami masih panjang. Baru 1 Selamat. Ya, Eh? dihitung berapa itu? Sajilur tuh 4, 5, 6. Kurang berapa? Kurang Masih banyak. banyak. Mudah-mudahan selesai penuh. Iya, full. Oke, makasih ya Bang ya. Sama-sama. Ya. Ya. Kami Sahabat jalan-jalan, kita langsung melanjutkan istirahat dulu. Besok pagi kita akan perjalanan ke Lampung. Lampung melihat gajah sudah Gajah. menunggu kita. Oke ya, malam.